на Ближнем Востоке и о поиске возможных путей решения насущных проблем палестинского народа и разрешения острейших проблем гуманитарной ситуации в секторе Газа. Have you invited President Putin to be a member of the Board of Peace? Yeah, he's been invited. Baru-baru ini, Board of Peace menjadi sesuatu yang banyak dibicarakan dunia. Organisasi baru yang dibentuk Trump ini disebut-sebut sebagai tandingan dari PBB, dengan Trump telah mengirimkan undangan ke 60 anggota lebih, termasuk ke Indonesia, di mana untuk jadi anggota tetap, negara harus membayar $1 miliar. Ada beberapa negara yang sudah setuju untuk gabung, contohnya Indonesia, negara-negara Arab, Vietnam, hingga Israel. Ada juga yang menolak, seperti Prancis, Norwegia, Swedia, dan Slovenia. Sementara itu, komentar menarik baru-baru ini disampaikan Putin yang juga mendapatkan undangan dari Trump untuk gabung. Ia tidak menolak, bahkan siap membayar $1 miliar dengan dananya yang dibekukan di Amerika Serikat. Tapi dengan satu syarat, hak-hak Palestina lebih dulu diberikan sebagai sebuah negara. Jelas, ini adalah pernyataan yang menarik dari Putin. Apa artinya? Apa dampaknya? Berikut rangkuman selengkapnya. На Ближнем Востоке и о поиске возможных путей решения насущных проблем палестинского народа и разрешения острейших проблем гуманитарной ситуации в секторе Газа. В этой связи отмечу главное. Главное заключается в том, чтобы весь процесс благоприятно сказался на долгосрочном урегулировании палестино-израильского конфликта, основанного на соответствующих решениях Организации Объединенных Наций, и чтобы были учтены, необходимо, чтобы были учтены неотъемлемые нужды и пожелания палестинцев. Это касается рекомендаций реконструкции сектора Газа и его базовой социальной инфраструктуры, систем здравоохранения, водоснабжения, налаживания бесперебойного обеспечения продовольствием. Kalian mungkin bertanya-tanya, apa itu Board of Peace? Jadi, Board of Peace ini adalah organisasi internasional baru yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Januari 2026. Organisasi ini awalnya dirancang untuk mengawasi rekonstruksi dan perdamaian di jalur Gaza pasca perang. Namun kini berkembang menjadi badan dengan ambisi global yang lebih luas. Sederhananya, banyak analisis menilai ini adalah organisasi saingan dari PBB dengan Trump atau Amerika sebagai pemimpinnya. Menurut laporan dari berbagai media, seperti Bloomberg dan Associated Press, Trump telah memberikan undangan kepada 60 negara untuk gabung, di mana terdapat aturan khusus mengenai keanggotaan. Maksudnya, sebuah negara bisa gabung sebagai anggota tanpa membayar apapun, tapi masa keanggotaannya hanya untuk 3 tahun, di mana setelahnya, negara tersebut harus perpanjang atau bergabung keputusan ketua. Sedangkan kalau mau jadi anggota tetap, negara yang membayar dana tunai minimal $1 miliar atau sekitar 15,8 triliun rupiah di tahun pertama. Menariknya, kalau ada yang menolak gabung, Trump ini tidak segan untuk mengancam dengan tarif seperti yang dilakukan pada sekutunya sendiri, Emmanuel Macron atau Prancis. He's been invited. Did any response to President Macron saying he will not join the Board of Peace? Oh, did he say that? Well, nobody wants him because he's going to be out of office very soon. So, that's all right. What I'll do is if they feel like Costco, I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes, and he'll join. But he doesn't have to join. If he said that, you're probably giving it to me a little bit differently. But if he actually did say that, but as you know, he's going to be out of office in a few months. Saat ini sendiri, seperti sudah kami jelaskan tadi, terdapat beberapa negara telah resmi bersedia bergabung dengan Board of Peace. Dengan catatan, kita belum tahu bergabung sebagai anggota biasa atau anggota tetap yang harus bayar $1 miliar. Kelompok ini mayoritas adalah sekutu dekat Trump atau negara yang melihat keuntungan ekonomi dan keamanan langsung, seperti Israel, Uni Emirat Arab, Mesir, Maroko, Yordania, Qatar, Kuwait, dan Arab Saudi. Selanjutnya ada Argentina, Kanada, Hungaria, Albania, Armenia, dan Paraguay, serta Vietnam, Indonesia, Pakistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan, dan Belarus. Sementara itu, negara yang menolak umumnya menolak karena merasa organisasi ini mengancam peran PBB dan memberikan kekuasaan terlalu besar pada satu individu, yakni Trump, seperti Prancis, Norwegia, dan Swedia, serta Jerman. Sedangkan Rusia punya jawaban yang menarik. Mereka tidak mengatakan ya untuk gabung, tapi juga tidak mengonfirmasi menolak. Berdasarkan pernyataan resmi Presiden Vladimir Putin pada 21 Januari 2026, Rusia sedang mempertimbangkan undangan dari Presiden Donald Trump untuk bergabung.
Putin menyatakan bahwa keputusan akhir akan diambil setelah berkonsultasi dengan mitra strategis Rusia seperti China. Dan yang paling menarik, ia juga mengirimkan pesan bahwa proses apapun harus berkontribusi pada penyelesaian jangka panjang konflik Palestina-Israel berdasarkan resolusi PBB yang relevan, serta memperhatikan kebutuhan dan keinginan mendasar rakyat Palestina. Di sisi lain, Putin juga menegaskan bahwa Rusia siap menyumbang $1 miliar dari aset Rusia yang dibekukan oleh Amerika Serikat untuk mendukung Board of Peace. Tapi sekali lagi, dengan mempertimbangkan hubungan khusus Rusia dengan rakyat Palestina, ia ingin bahwa hak-hak Palestina harus diberikan dan dijamin. Considering Russia's special relations with the Palestinian people, I think that we could contribute $1 billion to the Board of Peace from the frozen assets frozen by the previous administration, and the remaining funds from the funds frozen in the United States could be used to rebuild territories that suffered. Kenapa disebut saingan PBB yang dibuat oleh Trump? Board of Peace sendiri banyak disebut sebagai saingan PBB karena Trump secara terang-terangan mendesain organisasi ini untuk memotong jalur birokrasi PBB yang ia anggap lamban dan gagal. Seperti kita tahu, dalam pidatonya di sidang umum PBB September 2025 yang lalu, Trump secara terbuka menyindir bahwa PBB tidak memiliki tarik untuk mengakhiri perang. Ia menyebut PBB hanya bisa menerbitkan surat kecaman tanpa aksi nyata. Nah, menurut Trump, dengan Board of Peace, Trump ingin menciptakan badan yang memiliki pasukan sendiri yang disebut International Stabilization Force dan dana besar yang bisa langsung dikerahkan tanpa menunggu debat panjang di New York. Lihatnya jelas bagus, tapi kalau melihat bentuk organisasinya, kalian pasti akan tahu ini seperti menciptakan organisasi yang dikuasai oleh satu orang tanpa tandingan. Jadi, jika di PBB, keputusan seringkali macet karena 5 negara tetap, Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Prancis, Inggris memiliki veto. Di Board of Peace, hanya Amerika Serikat yang memiliki veto sebagai ketua, di mana dalam piagamnya, Donald Trump ditetapkan sebagai ketua seumur hidup. Dengan ia memiliki wewenang penuh untuk mengambil keputusan, memecahkan kebuntuan voting, bahkan membubarkan unit di bawahnya, tanpa perlu persetujuan negara lain. Ini lebih mirip struktur perusahaan daripada demokrasi internasional. Perluasan mandat juga jadi bukti jika Board of Peace diciptakan untuk mengganti PBB. Seperti kita tahu, awalnya PBB memberikan restu melalui resolusi 2803 agar badan ini mengurus Gaza saja. Namun draft piagam terbaru yang bocor pada Januari 2026 ternyata tidak menyebutkan kata Gaza sama sekali. Sebaliknya, piagam itu menyebutkan tujuan luas untuk memulihkan keamanan di wilayah manapun yang terdampak konflik. Hal ini membuat negara-negara seperti Prancis khawatir bahwa Trump ingin menggunakan organisasi ini untuk mengintervensi konflik global manapun tanpa izin PBB. Saat ini sudah 25 negara setuju. Coba bayangkan, jika semakin banyak negara bergabung, dan negara-negara itu mayoritas adalah negara besar atau kaya. Apa yang terjadi? Sebagai contoh, jika negara besar seperti Arab Saudi, UAE, bahkan Rusia, akhirnya lebih memilih menyalurkan dana dan diplomasinya lewat Board of Peace karena dianggap lebih efektif atau transparan, maka PBB akan kehilangan relevansinya. PBB bisa menjadi sekedar forum diskusi, sementara keputusan dunia yang sebenarnya diambil di meja makan atau ruang rapat Board of Peace milik Trump. Akibat negatifnya, anggaran PBB runtuh, dan berbagai program PBB untuk kemanusiaan di seluruh dunia juga dipastikan bisa lumpuh. Selain itu, akan muncul hukum rimba baru. Hal itu karena Trump memegang veto absolut di BOP, di mana aturan dunia bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan pribadinya. Tidak ada lagi kepastian hukum internasional yang stabil, seperti yang diupayakan PBB selama 80 tahun terakhir. Sementara itu, kalau bicara keuntungan, mungkin Board of Peace bisa memberikan kecepatan dan efisiensi dalam menyelesaikan masalah. Seperti kita tahu, akhir-akhir ini, masalah terbesar PBB adalah proses pengambilan keputusan yang sangat lama dan seringkali macet karena debat tanpa akhir, dan tak ada tindakan selain keamanan, di mana dengan Board of Peace, organisasi ini bekerja seperti perusahaan swasta. Jika dana tersedia, pembangunan infrastruktur atau pengiriman bantuan bisa langsung dilakukan tanpa harus melewati puluhan komite di PBB. Saat ini sendiri, negara-negara yang jadi rival Amerika Serikat seperti China belum memberikan komentarnya. Menurut kami, dalam hal ini China akan memegang kunci besar. Jika ia ikut, kemungkinan Rusia juga akan ikut.
dan lebih banyak negara juga akan ikut. Pada akhirnya, munculnya Board of Peace bukan sekedar pembentukan organisasi baru, melainkan sebuah eksperimen besar yang bisa mengubah wajah diplomasi dunia selamanya. Jika selama 80 tahun kita terbiasa dengan PBB yang penuh debat dan birokrasi, kini Trump menawarkan model perdamaian ala korporasi, di mana kecepatan, uang, dan kekuatan satu komando menjadi mesin utamanya. Langkah Putin yang mengajukan syarat hak Palestina, serta kesiapan menyumbang $1 miliar dari aset yang dibekukan, semakin menambah tensi permainan catur ini. Ini bukan lagi soal perdamaian semata, tapi soal siapa yang memegang kendali atas tatanan dunia baru. Pertanyaannya sekarang, apakah organisasi ini benar-benar akan menjadi solusi bagi konflik global yang tak kunjung usai? Ataukah ini justru menjadi awal dari hukum rimba baru, di mana suara negara kecil akan tenggelam oleh mereka yang mampu membeli kursi tetap? Satu yang pasti, jika negara-negara besar terus beralih ke meja makan Trump, maka gedung PBB di New York mungkin hanya akan menjadi museum sejarah. Kita akan terus memantau, apakah Tiongkok akan memberi kunci kemenangannya pada Trump, atau justru memilih berdiri di luar lingkaran. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian setuju jika Board of Peace menggantikan peran PBB?